Okay, today I'm gonna read about my research. It's named Toward Data Driven, How It Influence Urban Design, Approach, How to Implement it. Pendahuluan, latar belakang, inovasi pada kawasan perkotaan berkembang seiring dengan perkembangan penduduk. Saat ini, penduduk produktif yang hidup di kota merupakan generasi milenial dan generasi Z. Generasi tersebut dinilai lebih kreatif, inovatif, memiliki passion dan produktif dari generasi sebelumnya, Gen X dan Baby Boomer. Produktivitas dan efisiensi generasi milenial ditunjukkan oleh perangkat ponsel pintar yang hampir dimiliki oleh semua masyarakat yang tidak dibatasi oleh berkirim pesan, tetapi untuk pendidikan, transaksi bisnis, produk, hingga jasa berbasis online (BPS 2018). Kondisi tersebut menuntut ruang yang syarat akan inovasi dan mengakomodasi masyarakat perkotaan secara berkelanjutan di masa mendatang. Pembangunan kota berkelanjutan bertujuan untuk menjadikan kota yang tangguh, inklusif, aman (SDG 2030), di mana inovasi dalam pengelolaan dan perencanaan kota perlu dilakukan dengan cara yang baru dan yang inovatif, di mana pelaku perancangan kota saat ini adalah Gen Millennial or Gen Z. Inovasi yang diusung dalam perencanaan kota yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, terutama teknologi big data dan efisiensi interpretasi, perkotaan yang efektif dan efisien, data-driven urbanism. Efisiensi dalam perancangan dibutuhkan untuk meningkatkan keefektifan, memitigasi permasalahan disrupsi kota yang akan datang seiring dengan ledakan penduduk. Kedudukan TIK saat ini merupakan sarana untuk mempromosikan pembangunan sosial, ekonomi, restorasi budaya, peningkatan efisiensi sumber daya, kualitas manusia, perbaikan warisan budaya, dan retrofit perindustrian yang tetap didasari oleh prinsip perancangan kota yang berkelanjutan. Prinsip perancangan kota yang berkelanjutan dapat diintervensi melalui lingkup elemen perkembangan kota, meliputi tata guna lahan, tata guna bangunan, sirkulasi, ruang terbuka, aktivitas mendukung, sistem penanda, preservasi, dan jalur pejalan kaki. Servani, 1985. Dari kondisi tersebut, penulis meneliti, ini memiliki urgensi untuk mengidentifikasi dampak dan inovasi proses perancangan kota melalui ICT dan Big Data yang ditinjau dari beberapa contoh kasus proses perancangan elemen rancang kota. Rumusan masalah. Dari isu dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana dampak dari inovasi proses rancang kota melalui ICT dan BAG data pada proses perancangan elemen rancang kota. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian adalah 1. Bagaimana untuk membuat suatu framework dalam data-driven urbanism. 2. Bagaimana contoh untuk penggunaan framework dalam suatu kota. 3. Bagaimana ICT dapat mempengaruhi tahapan perencanaan kota. 1,4. Tujuan dari sasaran penelitian. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dampak dari inovasi proses rancang kota melalui ICT dan Big Data terhadap proses perancangan elemen rancang kota. Tujuan tersebut dapat terjawab melalui pencapaian sasaran penelitian sebagai berikut. 1. Teridentifikasinya proses perancangan kota sebelum menggunakan inovasi ICT dan Big Data. 2. Teridentifikasinya proses perancangan yang berinovasi menggunakan ICT dan Big Data. 3. Teridentifikasinya framework perancangan yang berbasis ICT dan Big Data beserta contoh pelaksanaan terhadap kasus. 4. Teridentifikasi dampak dan proses perancangan kota yang berinovasi menggunakan ICT dan Big Data terhadap keefektifan proses perancangan. Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perkoraan proses perencanaan di masa depan. Merumuskan kerangka proses perencanaan kota berbasis data-driven. Ruang lingkup penelitian. Batas studi ditentukan melalui studi pendahuluan untuk menentukan batasan substansi yang
bahas meliputi data driven, di dalamnya membahas definisi, manfaat, hingga cara secara umum yang menjadi sebuah acuan proses perancangan kota yang berinovasi meliputi big data, ICT, dan berbagai tools yang dapat meningkatkan keefektifan suatu pekerjaan. 2. Proses perancangan kota. Proses perancangan kota membahas bagaimana paduan atau cara dalam merancang kota. Di dalamnya dibatasi pada suatu perancangan kota yang mengintervensi elemen perancangan kota, Shervani 1985. Elemen rancang kota. Elemen rancang kota yang dibahas pada penelitian meliputi 5 elemen perancangan kota dari 8 elemen. Elemen aktivitas pendukung sistem penanda dan preservasi dianggap sudah tercontohkan proses perancangannya. Yang berbasis data driven maupun informed dari kelima elemen rancang kota lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis konten dari tinjauan literatur dan studi kasus. Metode kualitatif berupa tinjauan literatur dan studi kasus yang dipengaruhi kondisi waktu, aktivitas dari objek kasus yang dianalisis. Satu studi kasus merupakan kasus rancang kota tanpa menggunakan konsep data driven. Sementara itu, 5 kasus merupakan kasus rancang kota menggunakan konsep data driven. 5 studi kasus ini dipilih berdasarkan elemen rancang kota menurut Shervani 1985. Pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantaraan secara tidak langsung. Berikut jenis kemudian data yang dalam proses analisis dijelaskan pada tabel berikut. Sasaran 1. Kebutuhan data. Literatur mengenai proses perencanaan kota. Literatur mengenai contoh perancangan kota yang menggunakan proses perancangan. Literatur mengenai data driven. Literatur mengenai elemen perancangan kota. Literatur mengenai contoh perancangan kota yang berinovasi menggunakan data driven. 3. Hasil analisis deskripsi sasaran 1 dan 2. 4. Hasil analisis deskripsi kualitas sasaran 1, 2, dan 3. Proses perancangan kota. Proses perancangan kota adalah proses dalam tindakan yang mengatur ruang-ruang di dalam kota sehingga tercipta suatu tatanan yang memiliki keindahan dan kenyamanan pengguna dari suatu ruang. Dalam proses tersebut, terdapat berbagai rangkaian proses dan cara yang digunakan sesuai dengan pengalaman seorang perancang kota yang sudah bisa mengandalkan intuisi sebagai urban designer atau mengandalkan landasan fakta dan menganalisa pendukung hasil perancangan. Terdapat beberapa metode perancangan kota yang dijelaskan sebagai uraian berikut. 1. Hypnotic Method. Metode hipnotik merupakan proses perancangan yang dinilai paling rasional. Metode hipnotis merancang kawasan dengan urutan proses perancangan. Metode hipnotik meliputi data collection, pengumpulan data analisis, pengukuran konkret data yang digunakan untuk menunjukkan rekomendasikan perancangan. Formulasi and goals, penyusunan strategi apa yang harus dilakukan dalam perancangan. Generasi of alternative concept, generalisasi alternatif konsep dan strategi dengan berbagai pertimbangan. Elaborasi konsep, elaborasi tujuan, sasaran, dan prinsip masing-masing alternatif konsep. Evaluasi alternatif konsep, evaluasi masing-masing alternatif untuk bisa menunjukkan alternatif yang dipilih melalui rekomendasi. Bisa dilakukan dari berbagai pendekatan seperti scoring hasil FGD, GAM, dan impact assessment. Data collection, survey, metric concept, data analysis, identification of opportunities and limitations, formuling goals and objectives, generative alternative concept, elaborate each concept into workable solution, evaluasi dan alternative solution into politic and plans, guideline, and program. Incremental method. Metode perancangan yang tahapnya sama dengan metode sinoptis, tetapi tujuan dari perancangannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Setelah tujuan dan sasaran perancangan, maka perumusan konsep, prinsipal, hingga fakta analisisnya dikembangkan secara inkremental dan bertahap untuk mencapai tujuan perancangan. Metode perancangan ini biasanya dilakukan dengan dominasi pertimbangan dari desainer itu sendiri. Fragmental process. Proses perancangan secara fragmental merupakan adaptasi dari proses perancangan dengan metode hipnotik. Hal ini ditunjukkan dari tahapan yang digunakan sama dengan synoptic method.
tetapi tidak dilakukan penarikan alternatif dari suatu rekomendasi. Dalam metode perancangan fragmental menitik beratkan pada proses data collecting. Yang harusnya terlihat impresif bagi klien pada akhirnya tidak memberikan pilihan kepada klien. Kekurangan fragmental process adalah adanya kesenjangan kritis antara produk hasil dan analisis data. Pluralistic process. Proses perancangan pluralistik berkaitan erat dengan sistem sosial hingga nilai pada suatu kawasan atau wilayah. Plural. Dapat mengubah sistem sosial hingga nilai-nilai norma pada suatu kawasan di mana suatu objek perancangan dinilai dalam kondisi vernakular. Maksud dari koneksi vernakular adalah memiliki kekontrasan yang menurut akan perubahan besar. Contoh merancang kota lingkungan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar di Amerika Serikat. Radial proses, elemen perancangan kota. Perancangan kota adalah proses berkelanjutan melalui pembentukan ruang terbuka, bangunan kompleks, dan distrik yang dibangun sepanjang jalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, integrasi sosial, revitalisasi pusat kota, kolaborasi lintas budaya, dan penggunaan lahan efektif. INAM 1999. Sumber daya menyebutkan bahwa perancangan kota diidentifikasikan sebagai bagian dari proses perancangan yang berkaitan dengan kualitas fisik lingkungan. Terdapat 8 elemen perancangan kota menurut Sirvani, meliputi land use, penggunaan lahan, area memiliki jenis kegiatan, berbeda dari kapasitas yang berbeda pada intensitas, akses, parkir, kesediaan sistem transportasi, dan keperluan individu tertentu. Building form and massing, bentuk dan massa bangunan yang disesuaikan dengan zonasi. Pengguna lahan yang mengatur aspek fisik dengan menetapkan ketentuan keinginan, setback, GSB, KDB, KLB, dan ketentuan lain secara spesifik mengacu pada regulasi yang berlaku. Circulation and parking. Sirkulasi dan parkir yang menunjukkan pola aktivitas dan alur kegiatan pada suatu kota seperti jalur pejalan kaki, kendaraan bermotor, titik peralihan moda, dan parkir. Open space, ruang terbuka diidentifikasi sebagai ruang di antara bangunan dan sirkulasi yang menjadi lengkap seperti pemandangan taman-taman dan ruang rekreasi perkotaan. Pedestrian, jalur jalan kaki merupakan sistem yang menjaga kenyamanan pengguna untuk beraktivitas untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jalur jalan kaki merupakan pendukung utama pada kegiatan retail dan tempat yang difungsikan sebagai pusat perkotaan. Konsep data-driven. Sebuah kota biasanya memiliki sejarah yang panjang dibentuk oleh penghuninya, waktu dan aktivitas penghuninya. Untuk dapat menganalisis dengan baik bagaimana sebuah kota berfungsi, dibutuhkan pengumpulan data berupa audit, survei, kartografi, observasi yang dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data-data ini kemudian disimpan dalam catatan dan database, kemudian dikonversikan menjadi data statistik atau difasilitasikan dalam bentuk grafik. Dalam perkembangan perancangan dan perencanaan kota, data semakin dibutuhkan untuk menganalisis unsur subjektif dalam kota, yaitu penghuni atau masyarakat sendiri. Pengetahuan akan data dalam suatu kota dapat sangat membantu pemerintah dan membuat kebijakan, membentuk perancangan dan perencanaan kota agar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Zhong et 2020. Baru sekarang kita masih kurang di bagian pembahasan proses perencanaan kota dan contoh penerapannya, proses perencanaan kota berbasis data-driven, kerangka proses perencanaan kota berbasis data-driven, kemudian dampak. Sekian.